Ibu sayangi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran tahun ajaran baru 2020-2021. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, tentu kamu sekarang sudah naik di kelas 9. Nah, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ketika kamu naik kelas-kelas 8, kamu bisa langsung bertatap muka dengan gurumu. Namun saat ini walaupun kita tidak dapat langsung bertemu secara langsung, namun melalui pembelajaran kita hari ini kita bisa belajar jarak jauh. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, Ibu adalah Ibu Magdalena Tarigan dan sering dipanggil dengan Ibu MT, dan Ibu membawakan pelajaran IPA kelas 9. Kelas yang Ibu masuki adalah 91, 92, 93. Anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran daring. Kamu tentu sudah pernah mendengar istilah apa itu daring. Pembelajaran daring itu adalah pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online. Anak-anak Ibu, hari ini kita akan masuk pada pembahasan pembelajaran kita, yaitu tentang pembelahan sel. Kamu dapat melihat di layar berikut ini. Nah, pembelahan sel itu ada kompetensi dasar yang akan kita capai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini ada 3 poin. Yang pertama adalah menjelaskan tentang pembelahan sel secara mitosis. Yang kedua, menjelaskan pembelahan sel secara meiosis. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara pembelahan secara mitosis dengan meiosis. Baiklah anak Ibu, kita lanjutkan. Nah, anak-anak Ibu, waktu kamu kelas 7, kamu tentu tidak asing mendengar istilah sel. Apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, ini disebut juga dengan satuan terkecil penyusun makhluk hidup. Anak-anak Ibu, kamu tentu masih ingat apa-apa saja yang terdapat di dalam sel atau bagian-bagian sel itu. Ada membran sel, ada inti selnya, bahkan ada organel-organel selnya. Nah, saat ini kita akan mempelajari bagaimana sel itu membelah. Apa sih manfaat daripada pembelahan sel? Yang pertama, manfaatnya adalah untuk menggantikan sel-sel tubuh kita yang rusak. Kamu pasti pernah mengalami luka pada bagian tubuhmu. Nah, ketika terjadi luka, kamu amati selang beberapa hari luka itu menjadi sembuh. Bagaimana proses sembuhnya lukamu itu? Itu melalui proses pembelahan sel. Ya, anak-anak Ibu, jadi luka kita bisa menjadi sembuh. Ada perbaikan-perbaikan pada tubuh kita yang rusak, itu karena adanya pembelahan sel. Nah, pembelahan sel juga berfungsi untuk pertumbuhan. Di kelas 7, kamu telah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah bertumbuh. Apa itu bertumbuh? Tentu kalau dikatakan bertumbuh, dia bertambah besar. Dengan kata lain, volumenya bertambah besar, tambah tinggi. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu dapat terjadi melalui peristiwa pembelahan sel. Dan yang ketiga adalah untuk pembentukan sel kelamin atau disebut juga dengan sel gamet. Bagaimana pembentukan sel kelamin atau sel gamet? Ini terjadi melalui pembelahan sel. Kita akan lanjutkan. Nah, kamu dapat mengamati pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada 2 cara, ya. Yang pertama itu adalah pembelahan secara mitosis, dan yang kedua adalah pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh kita atau sering juga disebut dengan sel somatis. Sedangkan pembelahan secara meiosis itu terjadi pada sel-sel gamet atau disebut juga dengan sel kelamin. Ibu harap sampai di sini kamu bisa paham. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap pembelahan secara mitosis.
Nah, tadi sudah Ibu katakan bahwasannya pembelahan secara mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh. Ya. Yang kemudian pembelahan secara mitosis itu berlangsung 1 kali pembelahan. Nanti akan Ibu jelaskan bagaimana pembelahannya. Kemudian pada pembelahan mitosis ada tahapan atau fase-fase yang dilakukan. Di sini ada 4 fase yang terjadi pada pembelahan secara mitosis. Yang pertama adalah fase profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Nah, coba kamu amati gambar. Ini adalah gambar pembelahan sel secara mitosis. Ada di situ 4 bagian. 4 bagian ini adalah tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama ini adalah profase. Profase ditandai ciri utamanya adalah inti sel sudah mulai menghilang. Itu ciri utama pada profase. Pembelahan profase, tahap profase maksudnya. Yang kedua adalah metafase. Pada fase yang kedua, metafase ini, anak ibu, ciri yang paling gampang diamati adalah benang-benang kromosom itu berkumpul pada bidang ekuator di tengah. Bisa posisinya seperti ini ataupun dia melintang. Bisa seperti itu. Yang ketiga adalah fase anafase. Ini ditandai dengan benang-benang kromatin, ini benang kromatin akan bergerak menuju ke kutub, memisah dia. Itu fase yang ketiga, yaitu anafase. Dan fase yang keempat adalah telofase. Ini ditandai dengan sudah terbentuknya gelendong pembelahan. Dia nampak sel sudah mau menjadi 2, inti sudah terbentuk 2 bagian. Dan akhirnya pada pembelahan secara mitosis ini akan dihasilkan nanti 2 sel anak. Ada 2 sel anak yang akan dihasilkan. Nah, anak ibu, ini adalah pembelahan secara mitosis. Sekarang kita masuk kepada pembelahan secara meiosis. Apa itu pembelahan secara meiosis? Pembelahan secara meiosis ini adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Nah, di mana dia terjadi 2 kali pembelahan. Kalau pada pembelahan profase dia hanya 1 kali, tapi pada pembelahan secara meiosis pembelahannya 2 kali. Nah, kemudian pada pembelahan meiosis ini ada tahapan atau fase-fasenya. Kalau pada pembelahan mitosis hanya 1 tahap, pada pembelahan meiosis dia 2 tahap. Dan ini terjadi pada pembentukan sel gamet. Ini harus kamu ingat. Nah, yang pertama adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Dan dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, berbeda dengan pembelahan secara mitosis. Pada pembelahan meiosis seperti tadi yang sudah Ibu katakan, ada 2 kali dia mengalami pembelahan. Ini pembelahan tahap pertama. Inilah dia profase 1. Profase 1 ditandai dengan inti mulai melebur. Metafase 1, benang kromosom berkumpul di bidang ekuator. Anafase 1, benang kromatin menuju ke kutubnya. Telofase, terbentuk gelendong pembelahan, terbentuk 2 inti dan akan dihasilkan 2 anak. Kemudian dilanjutkan membelah kembali. Setelah dia pembelahan secara mitosis pertama, secara meiosis pertama, dilanjutkan ke meiosis kedua. Nah, meiosis kedua yang 2 anak ini membelah kembali dia. Profase 1, metafase 1, maaf Ibu ulangi, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jadi dia dihasilkan
dari pembelahan ini menghasilkan 4 sel anak. 1, 2, 3, 4. Berbeda dengan secara mitosis. Kalau mitosis yang dihasilkan hanya 2 sel anak, sedangkan pada meiosis ada 2 sel anak yang dihasilkan. Nah, baik anak-anak ibu, tadi kamu sudah mengamati gambar. Ada gambar tadi sudah kamu lihat, ini meiosis, kemudian ini mitosis. Kamu tentu bisa membandingkan perbedaan antara mitosis dengan meiosis. Dari tadi, mulai dari tahapan pembelahannya, kemudian hasilnya, kamu bandingkan dengan yang secara meiosis. Baik, sekarang kita akan melihat apa sajakah yang menjadi perbedaan antara mitosis dengan meiosis. Pertama, pada mitosis itu terjadi pada semua sel tubuh atau autonom yang sedang memperbanyak diri. Autosom, ya, maksud ibu autosom. Sedangkan pada meiosis terjadi pada sel gonad atau sel kelamin saat pembentukan sel kelamin atau gamet. Yang kedua, pada pembelahan mitosis terjadi hanya 1 kali pembelahan, 1 tahap pembelahan. Kalau pada meiosis itu 2 kali pembelahan. Habis meiosis 1 dilanjutkan ke meiosis kedua. Yang ketiga, pada pembelahan mitosis tidak terdapat pasangan kromosom yang homolog. Kromosom yang homolog itu kromosom yang sama maksudnya ya. Yang berpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Tetapi pada meiosis itu terdapat pasangan kromosom yang homolog pada meiosis 1. Kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis kedua baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Jadi di sini hubungannya dengan benang-benang kromosomnya, ada perbedaannya. Kemudian yang keempat, pada pembelahan secara mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom. Tidak ada pertukaran. Sedangkan pada meiosis ada pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Terjadi exchange ya kromosomnya. Kalau di sini tidak. Kemudian pada pembelahan secara mitosis ini, sel baru yang dihasilkan dari satu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal. Ini maksudnya pada pembelahan secara mitosis, sel anak yang dihasilkan itu identik sama persis dengan induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis, sel anak yang terbentuk itu variasi dari induknya, tidak sama. Dan akhirnya pada pembelahan mitosis ini menghasilkan dua sel baru yang sama atau identik dengan induknya. Sedangkan pada meiosis akan dihasilkan 4 sel anak ya yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari induknya. Kalau di sini kromosomnya bersifat diploid, pada meiosis itu bersifat haploid. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang pembelahan sel ya. Jadi untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu bisa membuka buku paket kamu, buku IPA di halaman 3 dan di halaman 7. Nah, apa yang perlu kamu lakukan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu adalah ibu akan membagikan lembar kerja yang akan ibu kirimkan melalui classroom. Nanti akan ibu kirimkan lembar kerja itu ke classroom. Yang kemudian lembar kerja tersebut kamu kumpulkan dalam bentuk map untuk portofolio. Jadi kamu nanti mengerjakannya di double folio. Setelah kamu kerjakan, kamu kumpulkan dulu dalam satu map. Itu nanti untuk map portofolio kamu. Dan kapan dikumpulkan? Ini map portofolio kamu ini akan dikumpulkan setelah selesai materi sistem reproduksi. Jadi ada beberapa pertemuan lagi. Jadi tidak langsung kamu kirim ya sama ibu, tapi dikumpulkan dulu. Tetapi tetap kamu mengerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Baik anak ibu yang ibu sayangi, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan kita berikutnya dengan materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, anak-anak ibu tetap jaga kesehatan dan tetap diam di rumah. Jangan lupa
belajar. Salam sehat, God bless you. Oke.